Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Rabisabila dari kelas 4C NPM 247540095. Nah, di sini saya akan membahas mengenai akuntansi kantor pusat dan cabang dari mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Nah, materi ini itu menjelaskan bagaimana sih kantor pusat dan kantor cabang itu menjalankan kegiatan operasional secara terpisah tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam aspek hukum dan pelaporan keuangannya. Nah, tujuan utama akuntansi kantor pusat dan cabang adalah memastikan seluruh transaksi dari setiap cabang dapat dicatat dengan baik, sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang akurat. Nah, pertama kita akan membahas tentang terpisah secara operasional, terikat secara hukum. Nah, walaupun kantor pusat dan kantor cabang itu berada di lokasi yang berbeda dan memiliki aktivitas operasional masing-masing, tetapi keduanya itu bukanlah perusahaan yang terpisah. Nah, kantor cabang itu hanya merupakan bagian dari kantor pusat. Oleh karena itu, setiap aset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dimiliki cabang pada akhirnya tetap akan menjadi milik kantor pusat secara keseluruhan dan harus digabungkan dalam laporan keuangan. Nah, lanjut ada spektrum otonomi cabang. Nah, cabang itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cabang dependen dan cabang independen. Nah, cabang dependen itu memiliki kewenangan yang terbatas sehingga sebagian besar keputusan itu masih harus ditentukan oleh kantor pusat. Sebaliknya, kalau cabang independen itu memiliki kewenangan yang lebih luas seperti mengelola transaksi sehari-hari dan menyusun laporan keuangannya sendiri. Nah, walaupun tingkat kemandiriannya itu berbeda, tetapi seluruh aktivitas cabang itu tetap berada di bawah pengawasan kantor pusat. Nah, lanjut ada perbatasan ruang lingkup antara KPKC dengan konsolidasi. Nah, di sini terdapat perbedaan antara akuntansi kantor pusat dan cabang atau KPKC dengan akuntansi konsolidasi. Nah, yang pertama itu dari status hukum. Nah, kalau KPKC itu dia dari satu entitas hukum tunggal. Berbeda dengan konsolidasi, dia itu status hukumnya dari beberapa entitas hukum yang terpisah. Yang kedua, itu ada struktur operasinya. Kalau KPKC itu dia satu entitas dengan banyak lokasi. Sedangkan untuk akuntansi konsolidasi, struktur operasinya adalah induk dan anak perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada fokus eliminasi. Kalau KPKC itu yang dieliminasi adalah transaksi internal antar bagian atau resiprokal. Sedangkan untuk akuntansi konsolidasi itu yang harus dieliminasi adalah hak minoritas, goodwill, dan transaksi antar perusahaan. Dan yang terakhir itu tujuan akhirnya. Kalau untuk KPKC itu hasil akhirnya adalah laporan keuangan gabungan. Kalau akuntansi konsolidasi itu adalah laporan keuangan konsolidasian. Nah, lanjut ada akun resiprokal. Nah, dalam akuntansi kantor pusat dan cabang itu digunakan akun resiprokal atau akun timbal balik. Misalnya di kantor pusat itu terdapat akun investasi pada cabang. Nah, akun ini itu akan diklasifikasikan sebagai aset dengan saldo normalnya di debit. Sedangkan di cabang itu terdapat akun kantor pusat. Nah, akun ini itu akan diklasifikasikan sebagai liabilitas atau ekuitas internal dan saldo normalnya itu di kredit. Nah, kedua akun ini itu sebenarnya mencerminkan transaksi yang sama, sehingga ketika laporan keuangan itu digabungkan, saldo keduanya itu harus dieliminasi agar tidak terjadi pencatatan ganda. Nah, lanjut ini kita akan masuk ke contoh untuk transaksi rutin. Misal yang pertama itu ada transfer kas. Contohnya, kantor pusat itu mengirimkan 30 juta ke kantor cabang. Maka jurnal di kantor pusat yaitu investasi pada cabang di debit, pada kas di kredit sebesar 30 juta. Dan untuk jurnal kantor cabangnya itu ada kas di debit, pada kantor pusat di kredit sebesar 30 juta. Yang kedua itu pada saat pembayaran terpusat. Contohnya kantor pusat
itu membayar gaji karyawan di kantor cabang sebesar 5 juta. Maka jurnal di kantor pusat yaitu investasi pada cabang di debit, pada kas di kredit sebesar 5 juta. Nah, untuk jurnal kantor cabangnya itu ada beban gaji di debit, pada kantor pusat di kredit sebesar 5 juta. Nah, transaksi antar kantor pusat dan cabang seperti ini itu harus dicatat oleh kedua belah pihak dengan jurnal yang sesuai. Nah, hal ini itu bertujuan agar catatan akuntansi di kantor pusat dan cabang itu tetap seimbang walaupun pencatatannya itu dilakukan secara terpisah, tetapi hasil akhirnya itu tetap harus konsisten ketika digabungkan. Nah, selanjutnya itu ada pengiriman barang dagangan. Nah, dalam praktiknya itu terdapat dua cara pencatatan pengiriman barang dari kantor pusat ke cabang. Cara yang pertama itu adalah barang dikirim berdasarkan harga pokoknya, yaitu barang dicatat persis sesuai biaya perolehannya. Misalnya biayanya 50 juta, maka jurnal untuk kantor pusat itu akan muncul investasi pada cabang di sebelah debit, pada persediaan di sebelah kredit sebesar 50 juta. Nah, untuk jurnal kantor cabangnya itu akan muncul pengiriman dari kantor pusat di sebelah debit pada kantor pusat di sebelah kredit sebesar 50 juta. Nah, cara yang kedua itu menggunakan harga transfer atau markup, yaitu barang dikirim dengan harga yang dinaikkan. Misalnya harga pokoknya kan tadi 50 juta, tetapi nanti di notanya ditulis 60 juta. Nah, ini tujuannya untuk kontrol internal, menyembunyikan margin asli dari cabang, atau evaluasi efisiensi. Nah, jurnal yang akan muncul pada kantor pusat itu akan ada tambahan, yaitu cadangan keuntungan belum terrealisasi sebesar 10 juta di sebelah kredit. Nah, lanjut ada anatomi ilusi laba antar perusahaan. Nah, di sini tuh ada 3 tahapan hingga laba tersebut sudah dapat dikatakan direalisasi. Yang pertama itu ada transfer internal. Nah, pada tahap ini status laba itu belum direalisasi. Nah, yang kedua itu ada tahap penyimpanan. Nah, pada tahap ini statusnya berubah menjadi persediaan akhir, atau dengan kata lain laba fiktif ini masih tersembunyi di dalam nilai persediaan cabang. Nah, pada tahap yang ketiga itu ada penjualan eksternal. Nah, pada tahap inilah laba tersebut sudah bisa diakui sebagai laba direalisasi, dan barulah dari sudut pandang entitas tunggal keuntungan tersebut itu sudah benar-benar terjadi. Nah, lanjut ada mengapa saldo resiprokal itu berbeda? Nah, dalam kenyataannya saldo antara kantor pusat dan cabang itu seringkali tidak sama. Nah, hal ini disebabkan oleh yang pertama, transaksi yang masih dalam perjalanan, yaitu kas atau barang itu sudah dikirim oleh satu pihak namun masih di perjalanan dan belum diterima atau dicatat oleh pihak lainnya. Nah, yang kedua itu ada penyesuaian sepihak, yaitu beban cabang yang dibayarkan langsung oleh kantor pusat atau sebaliknya namun belum diberitahukan. Dan yang ketiga itu ada kesalahan pencatatan, yaitu human error, duplikasi, atau salah angka di salah satu buku. Nah, oleh karena itu, sebelum laporan keuangan digabungkan, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi agar seluruh saldo itu sesuai. Nah, lanjut itu ada proses rekonsiliasi. Nah, jika terdapat perbedaan saldo antara kantor pusat dan cabang, maka langkah pertama adalah kita harus mencari penyebabnya. Nah, setelah penyebabnya itu diketahui, maka akan langsung dilakukan jurnal penyesuaian pada pihak yang belum mencatat transaksi tersebut. Misalnya, saldo buku kantor pusat itu sebesar 200 juta di debit, sedangkan saldo buku kantor cabang itu hanya sebesar 190 juta di kredit. Nah, ternyata itu terdapat selisih di saldo buku kantor cabang. Nah, penyebabnya adalah dari
kas dalam perjalanan, sehingga kantor cabang itu belum mencatatnya sebesar 10 juta di kredit. Nah, terdapat ada kekeliruan lagi di saldo buku kantor pusat untuk beban iklan kantor cabang. Ternyata kantor pusat itu belum mencatatnya sebesar 2 juta di kredit, sehingga itu akan mengurangi saldo buku kantor pusat. Nah, dengan demikian saldo kedua belah pihak itu pada akhirnya akan kembali sama dan siap untuk proses eliminasi dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, selanjutnya itu ada jurnal eliminasi. Nah, jurnal eliminasi ini dibuat untuk menghapus seluruh transaksi internal antar kantor pusat dan cabang. Misalnya akun investasi pada cabang itu akan dieliminasi dengan akun kantor pusat yang ada di cabang. Nah, selain itu laba yang belum direalisasikan juga harus dihapus. Nah, tujuannya itu agar laporan keuangan hanya menampilkan transaksi dengan pihak luar saja dan tidak terjadi penggandaan nilai. Lanjut, ada laporan keuangan gabungan. Nah, setelah seluruh data direkonsiliasi dan transaksi internal itu sudah dieliminasi, nah maka perusahaan itu dapat menyusun laporan keuangan gabungan. Nah, laporan ini itu menggambarkan kondisi keuangan seluruh perusahaan sebagai satu entitas ekonomi. Nah, dengan demikian pihak manajemen maupun pengguna laporan keuangan itu dapat melihat posisi keuangan perusahaan itu secara utuh. Nah, lanjut ada pemetaan kertas kerja atau worksheet. Nah, dalam penyusunan laporan keuangan gabungan itu biasanya digunakan kertas kerja atau worksheet. Nah, kertas kerja ini itu berfungsi untuk menggabungkan saldo kantor pusat dan cabang, mencatat jurnal eliminasi, serta menghasilkan saldo akhir yang siap disajikan dalam laporan keuangan. Nah, dengan adanya worksheet, proses penggabungan itu menjadi lebih sistematis dan meminimalisir kesalahan. Nah, lanjut. Misalnya kantor pusat memiliki cabang di luar negeri. Nah, apabila perusahaan itu memiliki cabang di luar negeri, proses akuntansinya akan menjadi lebih kompleks karena adanya perbedaan mata uang. Nah, oleh karena itu laporan keuangan cabang itu harus diubah atau ditranslate terlebih dahulu ke mata uang kantor pusat menggunakan metode translasi yang sesuai dengan standar akuntansi. Nah, terdapat dua metode yang digunakan. Yang pertama itu ada metode kurs sekarang atau current rate. Nah, ini digunakan untuk entitas mandiri. Aset atau liabilitas ditransaksi dengan kurs tanggal neraca dan selisihnya itu akan masuk ke penghasilan komprehensif lain atau OCI. Nah, metode yang kedua itu ada metode temporal. Nah, ini digunakan untuk entitas yang terintegrasi erat. Aset moneter itu dipakai kurs sekarang dan aset non moneter itu pakai kurs historis. Nah, selisih kursnya itu akan langsung masuk ke laba rugi. Nah, yang terakhir itu ada dari dua buku menjadi satu entitas. Nah, akuntansi kantor pusat dan cabang itu merupakan proses untuk menyatukan pencatatan dari dua bagian organisasi menjadi satu laporan keuangan yang utuh. Nah, tahapannya itu dimulai dari yang pertama ada pemisahan, yaitu pencatatan transaksi harian paralel. Yang kedua itu ada fisik dan rekonsiliasi, yaitu untuk selisih kas atau in transit dan juga penyesuaian. Yang ketiga itu ada saringan eliminasi, yaitu saldo resiprokal dan laba antar perusahaan itu akan dihapus. Dan yang keempat ada unifikasi atau sudah dapat menghasilkan laporan tunggal entitas yang utuh. Nah, dengan proses tersebut informasi keuangan yang dihasilkan akan menjadi lebih akurat, dapat dipercaya dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan perusahaan. Nah, sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.